الحمد لله الحمد لله الذي وسعت رحمته وتعالت قدرته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين. وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dalam kondisi saat ini kita sedang betul-betul merasakan kekhawatiran, khawatir tidak bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Dan ini adalah hari Jumat terakhir untuk Ramadan ini. Hanya Allah yang Maha tahu, tidak ada seorang pun yang punya bukti akan hidup sampai Ramadan mendatang. Kita juga tidak tahu apakah amal ibadah kita selama Ramadan ini di hadapan Allah benar atau benar pada ukuran kita, dan masih jauh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sangat penting untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang disampaikan dan diajarkan Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afw, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam akhir surat Al-Baqarah kita temukan wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Mohon maaf, mohon ampun, dan mohon rahmat, dan mohon pertolongan menghadapi orang-orang kafir. 4 permohonan tercantum di akhir surat Al-Baqarah. Pertama, memohon maaf, sadar bahwa kita belum mampu ibadah dengan benar. Sadar bahwa kita betul-betul sering lalai di hadapan Allah. Kita yakin Allah Maha dekat. Allah tegaskan, inni qarib, sungguhnya aku dekat. Allah dekat kepada kita saat kita sujud. Allah dekat kepada kita saat kita makan. Allah dekat kepada kita saat kita berbuat maksiat. Allah dekat pada kita saat kita mengulang lagi perbuatan dosa. Allah sangat dekat kepada kita saat kita berdoa padanya. Kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan kita, doa kita. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita pada Ramadan mengutamakan doa Allahumma innaka afuwun. Artinya apa? Ya Allah, aku berjuang untuk menghadap kepada Engkau dengan salat, dengan ibadah, dengan saum. Tapi saum aku masih jauh untuk mencapai sempurna. Maafkan aku. Aku berupaya untuk melaksanakan salat, aku sadar salatku masih jauh untuk mencapai sempurna. Maafkan aku. Aku membaca Al-Quran dan aku sadar bacaan Quranku masih jauh untuk mencapai bacaan yang Rasul ajarkan. Maafkan aku. Aku berupaya untuk membimbing keluarga dan belum mampu membentuk keluarga yang takwa. Maafkan aku. Demikianlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afw fa'fu anni. Dan setelahnya kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan praktek ibadah yang merupakan saat-saat utama untuk kita manfaatkan demi kepentingan ibadah pada bulan Ramadan ini. Kita sadar masih banyak waktu yang terbuang, masih banyak fasilitas yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Maka sangat penting untuk sering mengulang-ulang kalimat Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa perbedaan antara af dengan ighfir lana, antara maaf dengan ampunan? Maaf berhubungan dengan masalah praktek ibadah kita yang kita sadari jauh sampai sempurna.
Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dengan khusyuk. Kita sering berbicara tentang salat, terbatas kepada syarat dan rukun. Syarat dan rukun sangat penting kita perhatikan, tapi tidak sebatas itu. Karena yang dijelaskan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Khashi'un. Boleh jadi ada orang yang begitu berjuang untuk melaksanakan salat dengan memperhatikan syarat dan rukun dan merasa sudah hebat dengan terpenuhnya syarat dan rukun. Perasaan hebat tersebut bisa menghilangkan nilai ibadahnya, bisa mengurangi ketundukan dirinya di hadapan Allah karena dia merasa sudah hebat. Sebaliknya, boleh jadi ada orang yang tidak menguasai yang disebut dengan syarat dan rukun, tapi dia berjuang melaksanakan ibadah dengan penuh tunduk kepada Allah, merasa banyak dosa, belum bisa ibadah dengan benar, memohon kepada Allah agar diterima walaupun ibadahnya masih jauh dari benar. Itulah ketundukan yang hakiki. Karena itu tidak mustahil ada orang yang ilmunya masih dangkal dalam ketundukan kepada Allah mengalahkan orang yang ilmunya sudah luas. Terutama apabila punya ilmu yang luas itu dijadikan kebanggaan diri, berlawanan dengan hakikat ibadah. Ibadah adalah al-khusyuk, at-tadarru, at-ta'abbud, merendahkan diri serendah-rendahnya, merasakan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan imanan wa ihtisaba. Hamba-hamba Allah, setelah kita memohon maaf kepada Allah atas kelalaian dalam melaksanakan perintah Allah, belum mampu ibadah dengan benar, belum mampu ibadah saum dengan benar, makanan dijauhi, minuman dijauhi, yang halal, tapi terkadang ungkapan yang haram keluar dari lisan, pikiran yang kotor keluar, perbuatan yang jelas-jelas melanggar aturan juga dilakukan. Bagaimana saumnya bisa diterima sebagai amal ibadah? Hanya terpenuhi kewajiban. Yang halal sudah jelas dijauhi, kenapa yang haram dilanggar? Karena itu sangat penting bagi kita setelah memohon maaf atas kesadaran ibadah kita belum benar, belum baik, mohon ampun kepada Allah. Wa'fu anna waghfir lana. Mohon ampun atas perbuatan yang jelas-jelas melanggar aturan Allah, disadari. Bagaimana yang tidak kita sadari jauh lebih banyak. Dosa kita yang kita ketahui sudah begitu banyak, bagaimana yang tidak kita ketahui. Maka ketika kita memohon ampun kepada Allah, hati harus bergetar, ya Allah, aku sadar banyak berbuat dosa. Perbuatan dosa yang kau ingat begitu banyak, dan yakin bahwa perbuatan dosa yang ku ketahui tidak sebanyak yang tidak ku ketahui, yang ku ingat tidak sebanyak yang tidak ku ingat. Ighfir lana, Allahumma fa'anna waghfir lana warhamna. Setelahnya mohon maaf, mohon ampun, diharap bersih dari dosa, dari kesalahan. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah terjamin kita masuk surga? Dengan apa jaminan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah. Tiada seorang pun dari kamu punya jaminan dengan amalnya akan masuk surga. Mendengar kalimat tersebut sahabat kaget. Mereka langsung bertanya sampai langsung diarahkan kepada Rasul sendiri, ingin yakin betul. Maka mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, kalau kami wajar tidak dijamin masuk surga dengan amal kami, kalau engkau bagaimana ya Rasulullah? Rasul bersabda, wala ana, termasuk aku, illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja aku sudah dapat jaminan dari Allah masuk surga dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Yakin, jangankan tingkatan Rasul, tingkatan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Jangankan tingkat Rasul, tingkat para sahabat yang tergolong al-muhajirin dan ansar sudah mendapatkan gelar dari Allah, gelar radhiyallahu anhu wa radu an.
Sudah Allah sediakan bagi mereka surga. Yang surganya di atas surga yang lain. Di dalam Al-Quran kalimat jannatin dilanjutkan dengan tajri min tahtihal anhar. Min tahtihimul anhar. Untuk surga yang Allah sediakan bagi as-sabiqun al-awwalun. Jannatin tajri tahtahal anhar. Tidak pakai min sebahagian. Kalau tahtaha seluruhnya. Memberikan gambaran bahwa orang-orang yang hidup bersama Rasulullah dalam keadaan keimanan sudah pasti masuk surga. Surganya istimewa di atas surga-surga umat yang beriman lainnya. Anehnya masih ada sekelompok manusia yang ngaku muslim, yang masih memandang Abu Bakar, Umar, Aisyah sebagai ahli neraka. La haula wala quwata illa billah. Penghinaan kepada Rasul. Karena Rasul adalah yang mendidik mereka, yang membina mereka. Yang pasti Rasulullah mencintai mereka. Hamba-hamba Allah, setelahnya kita mohon ampun kepada Allah, memohon rahmat agar Allah berikan kepada kita jalan menuju surganya. Hanya dengan rahmat Allah surga akan dapat kita nikmati. Amal ibadah sebaik bagaimanapun tidak mungkin dapat mengantarkan kita masuk surga tanpa rahmat Allah. Jadi kalau begitu kita sering-sering memohon rahmat, disambil memohon maaf dan ampunan, mohon rahmat kepada Allah. Dan setiap kali kita membaca Al-Fatihah ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, menanamkan keyakinan ke dalam kalbu kita. Kita beribadah karunia dari Allah. Kita ingin mendapatkan nilai karunia dari Allah, dan kita ingin datang ke surga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah mendapatkan maaf, sudah mendapatkan ampunan, sudah dijamin dengan rahmat Allah, tentunya yang terlihat adalah hari akhirat. Tak mungkin kita merasa berat menghadapi berbagai tantangan dunia. Seberat bagaimanapun kita akan lalui dengan ringan, karena yang kita lihat adalah hari kehidupan akhirat, hari kehidupan abadi. Karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita bekal semangat untuk berjuang. Setelahnya lepas bulan Ramadan kita buktikan hasil ibadah Ramadan pada bulan-bulan berikutnya, memiliki semangat yang tinggi untuk berjuang menyebarkan agama Allah, memberantas kemungkaran kemaksiatan yang sampai saat ini Allah tahu, Allah melihat bahwa di kota Bandung masih banyak maksiat. Apakah kita akan bebas? Tidak akan ditanya nanti di akhirat kalau kita tinggal diam. Kalau kita sudah berjuang, Allah yang mengatur hasilnya. Yang paling penting kita berjuang dengan kemampuan. Hamba-hamba Allah, dilanjutkan doa di akhir, Anta maulana, ya Allah, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang mengatur kami, Engkau yang memberi kami, Engkau tempat kembali kami. Fansurna 'alal kafirin. Berikan pertolongan kepada kami untuk menghadapi orang-orang kafir, kafir kepada Quran, kafir kepada kerasulan Muhammad. Tidak mungkin dapat dibantah oleh mereka yang tidak beragama Islam bahwa mereka jelas kafir kepada Quran. Mereka tidak mau disebut orang kafir, tapi beriman enggak kepada Quran. Berarti kalau tidak beriman kepada Quran, kafir kepada Quran. Kalau mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tapi tidak beriman kepada sebahagian kitab Allah, tidak beriman kepada sebahagian Rasul Allah Subhanahu wa taala, apakah dapat dipandang sempurna keimanan kepada Allah tanpa beriman kepada firman-Nya? Wafirullahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalana wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya Allah yang Maha tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Jumat mendatang. Hanya Allah yang Maha tahu, walaupun sebentar lagi Ramadan akan berakhir, apakah kita akan hidup sampai akhir Ramadan. Hanya Allah yang Maha tahu kapan dan di mana ajal menjemput kita. Ya Allah, hamba-Mu sangat takut
dengan dijemput ajal dalam keadaan maksiat sebagaimana yang sering dilakukan di masa-masa lalu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alika wa ashabihi. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Engkau berikan kepada kami nikmat iman, nikmat yakin bahwa Engkau melihat di mana kini kami berada. Engkau mendengar jeritan dan bisikan kalbu kami mengharap kepadamu ampunan rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau maha mengetahui di mana kini kami berada dan untuk apa kami berkumpul di tempat ini. Ya Allah, kami sangat berharap agar Engkau berikan kepada kami maaf, ampunan dan rahmat. Dan berikan kepada kami Allah selepas Ramadan sekiranya Engkau masih memberikan kepada kami usia. Berikan kepada kami kemampuan untuk memperbaiki diri ya Allah. Tanamkan ke dalam kalbu kami ya Rabbana nikmat cinta kepada Al-Quran. Nikmat cinta kepada semua orang yang mencintai Al-Quran. Nikmat cinta kepada semua yang Engkau cintai dan mencintai Engkau. Dan tanamkan ke dalam kalbu kami ya Allah kebencian terhadap semua yang Engkau murkai. Kebencian terhadap kemaksiatan. Kebencian terhadap semua perbuatan yang mengantarkan menuju neraka. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma ij'alna minal rasyidin. Allahumma ya Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i wal amwat innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang bersaksi nanti di akhirat, yang menolong kami, saksi yang membantu kami bahwa kami walaupun masih jauh untuk mencapai sempurna, kami upayakan untuk mengisi kehidupan bulan Ramadan dengan ibadah. Ya Allah, kami sadar ibadah kami jauh dari sempurna. Namun demikian kami mohon Engkau terima ibadah kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna. Allahumma Rabbana taqabbal minna. Taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana. وصلاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, manakala Engkau pertemukan kami di akhirat dengan orang tua kami, pertemukan dalam surga-Mu ya Allah. Dan manakala Engkau pertemukan kami dengan para mujahid, pertemukan kami dengan mereka dalam surga-Mu ya Rabbana. Ya Allah, berilah kami nikmat bertemu dengan Rasul-Mu, kekasih-Mu ya Rabbana. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Allahumma mati'na bin nazar ila wajhik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.